dunia kita, saya Ana. And saya Jurgen. Hey, they can't make it today, so we thought... Hey, wait. Guys, get out. Fun of us? Get out. There's a punishment for that. Yeah. Okay, your time's up. Maaf ya pemirsa ya. Mana mereka itu ya? Tapi kayaknya mereka bagus juga sih untuk jadi substitute ya. Tapi sebegitu pengennya menggantikan kita jadi host. Jadi memang di Amerika Serikat itu masa Thanksgiving dan juga akhir tahun itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan amal, Jurgen. Oh gitu. Iya. Salah satunya? Salah satunya adalah ya misalnya pembagian food stamp. Oh, kupon makanan ya. Karena ada sekitar 40 juta orang Amerika. Ya ada yang bekerja, ada yang tidak, tapi mereka tidak cukup punya uang untuk mendukung keluarga mereka. Betul. Relawan Capital Area Food Bank sibuk menyiapkan paket-paket makanan 50% lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, mengantisipasi efek dari pemangkasan program bantuan kupon makanan federal sebesar $5 miliar. Walaupun pada masa akhir tahun biasanya sumbangan pribadi meningkat, hal tersebut tidak akan membantu dalam jangka panjang. The Capital Area Food Bank can't reach enough donations to fulfill that cut. The food banks across the nation can't reach enough donations to fill that cut. What we can do is make sure that we're purchasing food, that we're taking donations, and we're getting out into the community as fast as possible. Yang terjadi sebenarnya bukanlah pemotongan dana, melainkan penghentian program stimulus sementara yang berjalan selama resesi ekonomi. Walaupun ekonomi Amerika Serikat mulai membaik, angka pengangguran masih tinggi. Penerima bantuan kupon makanan pun meningkat menjadi lebih dari 47 juta orang. Namun demikian, DPR Amerika mempertimbangkan akan memangkas lebih dari $47 juta lagi dari program gizi selama 10 tahun ke depan untuk mengurangi defisit. Kalangan konservatif menilai harus ada rambu-rambu ekstra dalam pembagian program bantuan pemerintah karena selama ini banyak yang menyalahgunakan. It should be reformed to promote work so that able-bodied adults work, prepare for work, or at least look for work in exchange for receiving assistance. That's fair to the taxpayers and is also in the best interest of the recipients. Menurut para aktivis sosial, mayoritas penerima bantuan memang bekerja, namun penghasilan mereka tidak bisa cukup untuk memenuhi beban keluarga. Tak heran banyak keluarga yang harus mengandalkan Supplemental Nutrition Assistance Program atau SNAP. The majority of people that use the SNAP program, they work 9 to 5 every single day. They're working families, they're the working poor, they need help and assistance. For some, this is their last step to getting back on their feet. Gracious Heavenly Father, we just thank and praise you, Lord. Bagi jutaan warga miskin di Amerika, masa akhir tahun tidaklah identik dengan pesta makanan dan kemeriahan seperti yang banyak digambarkan oleh media. Dari Washington DC, tim VOA. Nah jadi gitu Gen, memang sangat berguna sekali ya yang namanya kupon makanan itu. Nah sekarang kita beralih ke sebuah program yang serupa ya sebetulnya ya. Tapi ini mereka lebih mengkhususkan kepada makanan yang segar dan bergizi. Karena kan kalau misalnya makanan yang disumbangin tuh biasanya kaleng gitu ya, yang udah diawetkan. Nah ini mereka khusus memberikan diskon untuk makanan-makanan segar. Namanya SNAP. Apa itu SNAP? SNAP itu apa ya singkatannya aku lupa sebetulnya. Supplemental Nutrition Assistance Program. Nah langsung aja kita lihat pemirsa. Here are some foods. Sejak kehilangan pekerjaan lebih dari setahun lalu, Maureen semakin sering datang ke petak lahan komunitas yang ia sewa. Bersama anak-anaknya, Maureen memanen setiap minggu. I've been getting about 4 or 5 cucumbers every week. 6 to 8 zucchini of varying sizes. There's always tons of Swiss chard and lettuce. Di supermarket, sayuran segar seperti ini cukup mahal, karenanya Maureen menanam sendiri. Dengan bibit yang dibeli dari pasar petani, yang harganya semurah $3 per tanaman, ia bisa menghasilkan berkilo-kilo sayuran. We're just eating fresh vegetables we never would have discovered or had. Karena penghasilannya sangat minim, Maureen mendapatkan SNAP Dollars, kupon dari pemerintah yang memungkinkannya untuk membeli makanan ekstra bagi keluarganya. Untuk pertama kalinya tahun ini, sejumlah pasar petani di Washington menerima SNAP Dollars. Berkat kesempatan itulah, Maureen kini bisa swasembada sayuran. Ia membeli bibit di Leesburg Farmers Market yang membolehkan penerima SNAP membeli produk sayuran siap konsumsi atau menjadikannya bibit. When a customer comes in, they bring us their EBT card, their SNAP card, and it's run just like a credit card or a debit card, run through the machine. If they want $10 off of their card, and we give them $10 worth of wooden tokens.
and then they can use those with any of the vendors. Menurut Departemen Kesehatan Loudoun County, program ini bertujuan membiasakan keluarga makan sehat walaupun penghasilan mereka tidak memadai. The children in Loudoun County who are uninsured or who have families in a lower poverty level, they are growing in obesity, and that is contributing to chronic disease. SNAP memungkinkan keluarga memilih alternatif makanan yang lebih sehat. Any vegetables is better than none. I noticed with our cookie, your sister, planting your own vegetables really helps her. She gets really excited about it. She's like, oh yes, I planted zucchini, now I get to cook it. Berkebun swasembada mengubah pola makan keluarga ini. What it does change is your diet, because you end up cooking and being creative and learning what to do. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan yang lebih sehat inilah yang diharapkan bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Dari Loudoun County, Virginia, tim VOA. Ya. Nah, abis ini kita mau ngajak pemirsa untuk berkunjung ke negara bagian Maryland. Ada apa itu? Karena kita mau ngelihat warga Indonesia yang membantu sesama yang kurang mampu untuk Thanksgiving. Ya, jadi Man, take it easy. It's taking a little bit too long. Really? Yeah. No, it's not. We'll be right back. Okay.